Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas sebuah materi di mana materi yang kita bahas merupakan bab ke-14 dari muatan pelajaran PLBJ. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenal fasilitas umum kesehatan puskesmas. Materi ini untuk diperuntukkan buat kamu kelas 4 SD. Tujuan pembelajaran pada video ini adalah terdiri dari 4 tujuan atau 4 hal. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian fasilitas umum kesehatan puskesmas. Kedua, mampu menyebutkan fungsi fasilitas umum kesehatan puskesmas. Ketiga, mampu menjelaskan peran puskesmas dalam usaha kesehatan sekolah. Dan yang terakhir, keempat, mampu bercerita pengalaman mengunjungi fasilitas umum kesehatan puskesmas. 4 ini adalah merupakan target tujuan dari pembelajaran kita pada saat ini. Nah, di sini bisa kita lihat ya, atau kita saksikan di mana ada dokter yang sedang memeriksa gigi dari seorang siswa atau seorang anak. Sekolah Amri memenangkan lomba sekolah sehat atau LSS tingkat kecamatan. Amri dan teman-temannya sangat sibuk untuk mempersiapkan kegiatan lomba tingkat kota. Dalam kegiatan persiapan lomba, Amri ditunjuk sebagai koordinator dokter kecil dalam UKS. Nah, kalau di sini kita perhatikan dari gambar, salah satu dari orang yang sedang bersama dokter adalah Amri. Mengenal fasilitas umum kesehatan puskesmas. Yang pertama, pengertian puskesmas. Nah, di sini kita lihat ya, ada gambar puskesmas yang ada di Jakarta. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sesuai dengan Permenkes nomor 75 tahun 2014. Di Indonesia, puskesmas merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan. Konsep puskesmas dilahirkan tahun 1968 ketika dilangsungkan Rapat Kerja Kesehatan Nasional atau Rakerkesnas 1 di Jakarta. Melalui Rakerkesnas tersebut timbul gagasan untuk menyatukan semua pelayanan tingkat pertama ke dalam suatu organisasi yang dipercaya dan diberi nama Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. 2. Tujuan puskesmas. Menurut Permenkes nomor 75 tahun 2014, puskesmas bertujuan untuk yang pertama, memiliki perilaku sehat, meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. 2. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu. 3. Hidup dalam lingkungan sehat. Kemudian keempat, memiliki derajat kesehatan yang optimal baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Ketiga, fungsi puskesmas. Menurut Permenkes nomor 75 tahun 2014, fungsi puskesmas adalah A. Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan. B. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan kesehatan. Dan yang ke-C, melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. D. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan sektor lain yang terkait. E. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat. F. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas. G. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan. H. Melaksanakan pencatatan, pelaporan,
dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan. I. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit. B. Fungsi fasilitas umum kesehatan puskesmas. Tujuan penyelenggaraan puskesmas adalah mewujudkan masyarakat yang sehat di tingkat kecamatan. Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Upaya kesehatan tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Upaya kesehatan perorangan. Yang A. Rawat jalan. B. Pelayanan gawat darurat. C. Pelayanan 1 hari, one day care. D. Pelayanan di rumah atau home care. E. Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. 2. Upaya kesehatan masyarakat. A. Upaya kesehatan masyarakat esensial. Nah, di sini kita lihat ya, ada seorang petugas dari puskesmas yang sedang merawat atau mengganti popok atau pakaian dari si bayi. Upaya kesehatan masyarakat esensial tersebut adalah pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana, pelayanan gizi, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. B. Upaya kesehatan masyarakat pengembangan. Upaya kesehatan pengembangan puskesmas adalah upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing puskesmas. C. Peran puskesmas dalam usaha kesehatan sekolah. Nah, di sini kita perhatikan ya, di mana ada seorang siswa yang sedang melaksanakan tugas kewajibannya dalam sehari-hari, dan kebetulan dua orang ini mendapatkan tugas piket kelasnya di hari tersebut. Sekolah merupakan lingkungan yang penting bagi para siswa. Lingkungan yang sehat akan membantu proses belajar siswa di sekolah. Usaha menjaga kebersihan sekolah antara lain: 1. Menjaga kebersihan, keindahan, dan ketentraman di lingkungan sekolah. 2. Mengadakan penghijauan di lingkungan sekolah. 3. Membudayakan perilaku hidup sehat di sekolah, misalnya membuang sampah pada tempatnya, mengadakan piket kebersihan secara rutin, di mana poin 3 ini contohnya yang kita bisa lihat di slide ini ya, digambar di pojok kiri atas. 4. Menjaga kebersihan warung sekolah dan menghindari perilaku jajan sembarangan. Nah, ini cukup penting ya, karena biasanya beberapa siswa suka membeli atau jajan di pinggir-pinggir jalan yang abangnya memang niat jualan di situ. Karena dengan membeli makanan seperti tersebut, bisa jadi makanan yang kita beli atau makanan yang dia beli itu merupakan sudah terkena dari hal-hal yang kurang baik buat tubuh kita. Upaya menjaga kebersihan di sekolah dilakukan secara rutin setiap pagi sebelum masuk sekolah dan siang setelah pulang sekolah dengan cara pembagian regu piket kelas bekerja sama dengan penjaga sekolah. Selain itu, diadakan kerja bakti massal secara berkala. Dan sebaiknya diadakan pembagian kelompok tugas. Nah, kelompok tugas ini bisa jadi kelompok piket. Salah satu upaya menjaga kebersihan sekolah adalah diselenggarakannya kegiatan usaha kegiatan sekolah. Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS. UKS merupakan program kesehatan yang dijalankan di sekolah dengan sasaran utama adalah anak sekolah, untuk memberikan pengetahuan tentang kesehatan,
menjaga tumbuh kembang anak, dan menanamkan pola hidup sehat siswa sehingga anak dapat mengikuti pembelajaran dan memperoleh pengetahuan secara maksimal. Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya ya, sebelah kirinya. Ada seorang petugas UKS yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap temannya atau adik kelasnya. Untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengembangan UKS secara terpadu dan terkoordinasi, maka dibentuklah tim pembina UKS kecamatan. Salah satu unsur tim pembina UKS kecamatan adalah kepala puskesmas. Tugas dan fungsi tim pelaksana UKS yaitu: 1. Melaksanakan atau pelaksanaan UKS menyusun rencana kegiatan. Melaksanakan kegiatan, melaksanakan penilaian, dan mengevaluasi pelaksanaan UKS-nya. Sudah berjalan atau tidak. 2. Melaksanakan 3 program UKS, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan kesehatan sehat atau lingkungan sehat sekolah. 3. Menjalin kerjasama dengan orang tua atau komite sekolah dan instansi terkait dalam pelaksanaan UKS. 4. Menyiapkan sekolah menjadi sekolah sehat. 5. Melaksanakan ketatausahaan. 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan UKS kepada TP UKS, tim pembina UKS kecamatan. Puskesmas sangat berperan dalam terlaksananya usaha kesehatan sekolah atau UKS dengan cara: 1. Membina keteladanan di sekolah berupa keteladanan gizi, kebersihan kantin. Membina kebersihan perseorangan peserta didik. Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berperan secara aktif dalam pelayanan kesehatan melalui kegiatan dokter kecil. 4. Penjaringan kesehatan peserta didik kelas 1. Nah, ini contoh peran-peran ya dari puskesmas yang sangat berperan sekali dalam UKS sekolah. 5. Pemeriksaan kesehatan periodik. Periodik itu berarti secara rutin, setahun untuk kelas 2 sampai dengan kelas 6, dan guru berupa pemeriksaan kesehatan sederhana. 6. Imunisasi peserta didik kelas 1 dan kelas 6. 7. Pengawasan terhadap keadaan kesehatan air di sekolah. 8. Pengobatan ringan pertolongan pertama. Untuk mengetahui keadaan kesehatan sekolah, setiap saat puskesmas bekerja sama dengan dokter kecil yang ada di sekolah. Dokter kecil dilatih dan dibimbing menangani kesehatan sekolah yang sederhana. Inilah dari manfaat dengan adanya dokter kecil yang ada di sekolah. D. Pengalaman mengunjungi fasilitas umum kesehatan puskesmas. Puskesmas selaku tim pembina UKS tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan memiliki peran yang sangat penting, utamanya dalam pelayanan kesehatan, seperti pemeriksaan kesehatan sederhana secara berkala dengan melibatkan dokter kecil yang sudah dilatih puskesmas. Tugas dokter kecil adalah mengukur tinggi dan berat badan, pemeriksaan gigi dan kuku, telinga, serta memantau kebersihan lingkungan sekolah. Puskesmas dapat memantau perkembangan dari program kegiatan UKS, pelaksanaan program, serta hasilnya. Jadi, ketika kita berkunjung dari puskesmas, inilah yang akan kita rasakan atau dapati. Setelah kamu menyaksikan, memperhatikan, dan menyimak video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, kemudian kamu menemukan soal-soal berikut di mana soal ini merupakan soal latihan, cobalah kamu jawab soal-soal latihan ini dengan jawaban hasil karya kamu sendiri dengan jawaban yang benar dan tepat. Maksudnya adalah jawabannya sesuai dengan materi yang tadi telah diutarakan atau disampaikan. Jika kamu menemukan kesulitan dalam menjawabnya, silakan kamu mengulang kembali video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dengan cara tersebut kamu dapat menemukan jawaban yang sedang kamu cari.
Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.